kita semua, salam sejahtera. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing kami Siti Anissa, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar dengan judul perilaku individu. Saya Irna Belita yang berita dan rekan saya Abigail Sylvia Ninggolan. Baik, slide berikutnya. Pendahuluan. Dalam dunia organisasi, keberagaman individu adalah hal yang sangat penting. Memahami perilaku individu setiap anggota tim dapat menciptakan dinamika kerja yang lebih baik, dengan mendorong kerjasama yang baik juga. Dengan pengolahan yang baik, perbedaan ini dapat menjadi kekuatan yang mendorong inovasi yang meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Slide berikutnya. Latar belakang, memahami perbedaan sikap, motivasi, dan tantangan dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh beragam faktor. Perbedaan sikap dan motivasi antar anggota tim dapat menciptakan tantangan unik. Dengan memahami hal ini, organisasi dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Baik, selanjutnya. Pemesan masalah, dalam pembahasan ini kita akan menyelidiki definisi perilaku individu, faktor yang mempengaruhi, internal dan eksternal, serta pengaruh perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Slide berikutnya. Tujuan dan manfaat. Menjelaskan tujuan akademik dan manfaat praktis dalam perilaku individu, memahami tujuan akademik dalam mata kuliah perilaku organisasi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu, manfaat praktis dari penerapan konsep perilaku individu di lingkungan organisasi dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi karyawan, menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif. Selanjutnya. Pengertian perilaku individu adalah kompleksitas interaksi antara karakter, kepribadian dalam lingkungan. Dalam organisasi, perilaku ini mempengaruhi produktivitas dan suasana kerja. Dengan memahami pengertian dan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, manajemen dapat merumuskan strategi inovatif dan kreatif apa yang dapat meningkatkan kinerja tim tersebut. Slide berikutnya. Faktor internal memiliki pengaruh kepribadian, kemampuan, dan sikap seseorang dalam organisasi. Faktor internal memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas individu di tempat kerja. Kepribadian, kemampuan, dan sikap masing-masing karyawan akan memengaruhi cara mereka berinteraksi, berkontribusi. Pentingnya memahami elemen-elemen ini membantu organisasi dalam merancang strategi yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Selanjutnya. Faktor eksternal itu berkaitan dengan faktor kepemimpinan yang efektif yang diciptakan, budaya organisasi yang positif tentunya akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Slide berikutnya. Sikap dan nilai. Memahami komponen sikap dan nilai individu dalam organisasi. Sikap dan nilai individu seringkali menentukan cara kerja dan interaksi dalam organisasi. Sikap mencakup pandangan dan reaksi terhadap situasi tertentu, sedangkan nilai adalah prinsip yang diyakini seseorang. Keduanya mempengaruhi keputusan dan perilaku kerja sehari-hari, serta hubungan sosial di tempat kerja. Selanjutnya. Persepsi individu. Persepsi adalah proses bagaimana seseorang memahami informasi dari lingkungan sekitarnya. Persepsi ini mempengaruhi penilaian dan keputusan seseorang individu. Sering melakukan kesalahan dalam penilaian dan menganalisis ini, individu harus meningkatkan kualitas keputusan dan interaksi dalam lingkungan organisasinya. Slide berikutnya. Memahami proses belajar melalui conditioning dan social learning. Pembelajaran individu melibatkan dua pendekatan utama, conditioning dan social learning. Conditioning berfokus pada penguatan perilaku melalui pengalaman, sementara social learning menekankan pentingnya observasi dan interaksi dalam pembentukan perilaku. Keduanya berkontribusi pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan individu dalam konteks organisasi. Selanjutnya. Motivasi kerja. Motivasi kerja memainkan peran penting dalam mencapai aktivitas organisasi. Teori Maslow menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan individu menjadi dari dasar hingga puncak, dan membedakan faktor pemuas dan penghambat yang mempengaruhi keputusan tersebut agar lebih efektif dengan meningkatkan motivasi kinerja karyawan. Slide berikutnya.
Hubungan antara perilaku individu dan keberhasilan organisasi secara perilaku individu dalam organisasi termasuk organisasi atau OCD dan perilaku negatif memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Memahami interaksi ini memungkinkan manajemen mengoptimalkan efektivitas tim dan mendorong lingkungan kerja yang positif, sehingga meningkatkan produktivitas dan moral karyawan. Selanjutnya, Strategi pengolahan perilaku individu melalui rekrutmen, pelatihan, dan motivasi. Untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal, organisasi perlu menerapkan strategi pengolahan perilaku individu yang mencakup proses rekrutmen selektif, pelatihan yang berbasis kebutuhan, dan membentuk perilaku yang positif dan kondusif di lingkungan kerja. Slide berikutnya. kesimpulan. Inti pembahasan perilaku individu dalam organisasi. Dalam rangkaian pembahasan ini, kita telah memahami bahwa perilaku individu mempengaruhi efektivitas organisasi secara signifikan. Faktor internal dan eksternal berkontribusi dalam membentuk perilaku kerja, sementara manajemen berperan penting dalam memfasilitasi hubungan yang positif dan produktif di lingkungan kerja. Selanjutnya, Saran, dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, penting bagi manajemen untuk menyusun strategi yang mendukung pengembangan individu. Organisasi harus memberikan pelatihan dan dukungan, dan karyawan perlu aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan positif. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. terima kasih.